Data 279 juta WNI diduga bocor. Juga tengah mendalami dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya. Data pribadi yang disebar dan Untuk kesekian kalinya, kasus kebocoran data kembali terjadi. Kalau dulu itu terjadi di pihak penyedia layanan digital kayak Facebook, Tokopedia, dan lain-lain, sekarang giliran data penduduk Indonesia yang dipegang sama instansi pemerintah bocor, dan jumlahnya nggak sedikit. Bahkan angkanya sampai 279 juta data. Gue udah pasrah sih, kayaknya salah satu di antaranya itu data gue. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi dan gimana nasib data kita yang udah terlanjur bocor tersebut? Sebelum gue bahas secara keseluruhan, like dulu konten ini, share ke teman-teman, dan juga subscribe. Misalkan lu mau tahu apa aja update konten yang kita bahas di sini di Teknodeep. Jadi singkat cerita, di tanggal 12 Mei kemarin yang artinya sekitar 2 mingguan lalu, tiba-tiba ada seorang pengguna ataupun akun dengan username Coach yang memposting lapak penjualan 279 data penduduk Indonesia di Red Forum. Buat yang nggak tahu sama Red Forum, itu tuh kayak marketplace tapi sering dipakai buat ngejual sesuatu yang berbau ilegal. Mirip-mirip kayak forum jual beli dark web di dark internet. Udah tahu kan apa itu dark web? Kalau misalkan belum tahu, boleh tonton video pembahasan Teknodeep setahun lalu. Linknya ada di deskripsi. Bedanya sama dark web, Red Forum ini tersedia di ekosistem internet yang biasa kita temui tanpa harus menggunakan browser khusus. Jadi bisa diakses di Google Chrome, Opera, dan lain-lain. Nah, data pribadi yang dijual oleh akun dengan username Coach tadi nggak cuman dia jual mentah-mentah dengan klaim sepihak aja. Tapi sebagai bukti dia ngasih 1 juta data sampel yang boleh dicek kebenarannya oleh semua orang, apakah benar dan apakah data kita juga termasuk di dalamnya. Sayangnya sekarang link tersebut buat ngedownload data-data itu udah diblokir sama pemerintah. Oh iya, data ataupun informasi pribadi penduduk Indonesia yang dijual pelaku meliputi nama lengkap, nick, nomor HP, email, dan juga alamat yang lengkap, alamat tempat tinggal. Parahnya dari 279 data yang dia jual, 20 juta diantaranya punya foto pribadi. Yang artinya di situ ada 20 juta data yang merupakan satu paket data lengkap milik seseorang dan semua orang, yang harusnya nggak boleh beredar sembarangan karena membahayakan pemilik data tersebut. Singkat cerita, 1 juta data sampel gratis yang dibagikan oleh penjual alias si Coach tadi dicek langsung sama netizen dan juga pemerintah. Waktu dicek berskala, ternyata sebagian data gratis yang disebar sebagai sampel itu ternyata beneran ada. Beneran data yang asli, bukan data random yang asal-asal. Data yang udah dirapiin tersebut dominan bersumber dari BPJS Kesehatan karena terdapat informasi KTP, data keluarga korban, dan juga status pembayaran BPJS Kesehatan. Awalnya BPJS Kesehatan ngeles dengan bilang kalau keamanan data mereka berlapis dan terstruktur. Jadi mereka mustahil buat kena pembobolan. Jadi menurut mereka rasanya mustahil database mereka kena bobol. Tapi akhirnya mereka ngaku juga bahwa data itu valid memang dari database mereka. Tapi nggak semuanya juga. Setelah investigasi yang panjang, juru bicara Kementerian Kominfo rakyat Indonesia mewakili pemerintah menyampaikan ke publik beberapa fakta tentang data yang bocor. Salah satunya adalah fakta bahwa data yang dijual oleh Coach tadi bukanlah hasil dia farming sendiri, tapi hasil dari beli dengan orang lain yang sebelumnya dan dia jual lagi. Jadi Coach ini bukan peretas yang berhasil mendapatkan data sebanyak itu sendirian, tapi dia adalah seorang reseller. Kemudian untuk mencegah terjadinya hal yang enggak kayak penyalahgunaan data, Kominfo memblokir link download di situs cloud atau web hosting tempat data-data yang dijual itu bisa didownload bebas. Maksud gue yang sampel tadi. Web hosting itu meliputi mega.nz, anonfiles.com, dan bayfiles.com. Supaya orang Indonesia nggak bisa download dan melihat data orang Indonesia yang lain, supaya nggak terjadi ketindak kejahatan antar orang Indonesia. Begitulah. Itu aman sih, tapi buat orang Indonesia dari orang Indonesia juga. Sementara kalau orang lain menggunakan VPN atau berasal dari luar negeri, mereka tetap bisa ngeklik link tersebut dan mendownload data-data kita orang Indonesia. Dan ini bukan gue yang bilang ya, tapi salah satu pakar internet Indonesia, namanya Alphonse Tanujaya. Dia mengatakan kalau data BPJS yang bocor kemarin bisa disalahgunakan oleh para pelaku kriminal buat memanipulasi identitas pemilik data aslinya, kayak membuat KTP palsu sampai melakukan penjebolan rekening korban yang datanya termasuk ke dalam daftar di sampel tadi. Atau bahkan sekalian yang dijual sisanya. Sisa 278. Jadi jangan dianggap sepele soal data pribadi. Gue aja yang dulu sempat sebar nomor WhatsApp pribadi kena teror terus.
Bang, bisa nggak bantuin akun gue? Bang. Dan buat yang penasaran apakah data kamu termasuk yang bocor juga atau enggak, kamu bisa mengeceknya dengan cukup mudah. Tapi ingat, ini hanya mengecek apakah data kamu termasuk atau tidak di antara 1 juta sampel aja ya. Kalau nggak termasuk bukan berarti aman juga data kamu. Karena masih ada 278 juta lagi data yang disimpan sama penjual bernama Codes tadi, yang masih disimpan. Cara ceknya mudah kok. Kamu bisa mulai cek dari email. Buka situs periksadata.com dan masukkan email kamu di kolom yang tertera. Lalu klik tombol periksa sekarang. Nanti di situ dikasih tahu apakah email kamu termasuk ke dalam data yang bocor atau enggak. Untuk versi BPJS Kesehatan, kamu bisa tambahkan /BPJS di periksadata.com dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Tapi di sini yang kamu input ke kolom adalah nomor kartu BPJS. Di sini gue nggak ngasih lihat hasil analisa secara teknis alias pembuktian beberapa data sampel yang dikasih sama pelaku penjual data ilegal itu ya. Buat analisa atau pembuktian yang lengkap, silahkan tonton di video Bang Pes Komputer. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan untuk harga yang dipatok sama penjual, untuk data tadi, ada yang udah coba nanya dengan iming-iming pengen beli. Dan ternyata penjual bilang harganya adalah 0,15 Bitcoin atau setara 80 juta rupiah untuk semua total datanya. Segitu murah nggak sih? Saran gue yang mungkin ada positif negatifnya, kenapa Kominfo nggak bikin event kayak Bounty Hunter gitu, buat nangkep si Codes atau sekalian peretas yang mendapatkan data-data kita orang Indonesia pertama kali. Dengan begitu, netizen dan orang-orang yang kompeten soal digital privacy bakal rame-rame kerjasama dan ngumpulin informasi bareng-bareng. Tapi ya nasi udah jadi bubur, kalau udah bocor begini siapa yang harus kita salahkan? Pemerintah, kita sendiri, atau penyedia layanan yang jadi tempat kita menginput data pribadi? Emang susah sih kalau udah terlanjur. Data yang udah kita kasih atau kita masukkan pasti bakal di luar kontrol kita, karena kita sendiri yang udah menyetujui data kita itu buat berkeliaran di mana aja. Mau nggak mau, terima nggak terima, suka nggak suka. Dan gue ada cerita soal beberapa detail kecil yang bisa menjadi gambaran soal keamanan data di Indonesia dari sudut pandang gue. Pemerintah itu kadang terlihat kayak kurang banget soal ngurus hal teknis data-data. Contohnya kayak situs sekolah yang harusnya dibuat menarik dan juga informatif dengan tampilan yang bagus. Tapi waktu gue cek beberapa situs sekolah di daerah gue dan juga di kota lain juga, kadang bugnya di mana-mana, fiturnya nggak bisa digunakan, bahkan ada yang masih pakai blogspot. Sementara di situ mereka juga menempatkan data-data para murid yang tentunya harus dijaga. Bahkan entah gimana caranya, beberapa situs pemerintah kayak website resmi DPR dengan mudahnya kemarin bisa kena di-freeze waktu itu? Lagi demo mungkin? Lupa. Apakah ini berarti mereka pilih orang yang kurang kompeten buat ngurus hal-hal teknis begituan? Atau karena apa? Gue nggak bisa menyimpulkan. 279 juta data bocor dan dipegang sama anonimus alias orang yang nggak kita ketahui siapa dia dan gimana cara dia ngedapetin hampir seluruh data penduduk Indonesia kalau kita asumsikan 279 data itu sebagai data yang sama dengan angka yang kebetulan orang Indonesia itu totalnya ada 270 jutaan. Dan ingat, bukan berarti data yang bocor itu berasal dari BPJS aja ya. Soalnya di situ confirm dari pemerintah bilang kalau sebagian dari 1 juta data sampel memang adalah data BPJS yang bocor. Sisanya nggak tahu dari mana. Buat kita sendiri, kita harus bagaimana dengan asumsi data kita juga ikutan bocor? Pertama, kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah data kita termasuk atau enggak dengan cara mengakses situs periksadata.com dan masukin semua email yang kita buat. Di situ nanti dikasih tahu apakah data kita tergolong yang bocor atau enggak. Kayak yang udah gue kasih tahu tadi. Tapi, kalaupun enggak teridentifikasi sebagai email atau nomor BPJS yang datanya bocor, jangan senang dulu. Karena belum tentu demikian. Belum tentu aman. Lalu, kamu bisa mengikuti beberapa tips untuk menghindari hal-hal buruk terhadap penyalahgunaan data kita. Mulai dari enggak menggunakan nomor yang mudah ditebak buat jadi PIN rekening, tidak menggunakan kombinasi tanggal lahir buat jadi PIN ATM, dan wajib mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor di akun-akun digital kita. Lalu, jangan mudah memberikan data kependudukan. Misalnya lu masuk ke gedung dan diminta tanda pengenal, jangan kasih KTP, tapi SIM atau tanda pengenal lain yang informasi pribadinya lebih minim. Oh iya, setelah kejadian ini, sementara waktu BPJS sendiri berhenti bekerjasama dengan pihak-pihak di luar mereka untuk program pertukaran data dan membuat tim internal buat menginvestigasi lebih jauh soal masalah data yang bocor. Dan masih ada potensi lain juga.
yang bikin kita jadi harus lebih was-was. Bisa aja selain BPJS Kesehatan, data BPJS Ketenagakerjaan juga demikian, yaitu bocor dan termasuk di 279 juta data yang bocor dan dijual oleh Quartz tadi. Quartz. Soalnya buat sekarang kita nggak tahu sumber data yang didapatkan itu dari mana aja. Gue bingung mau berkomentar dan menyalahkan siapa, karena itulah. Semoga ini jadi yang terakhir dan pemerintah bisa menemukan solusi yang lebih efektif buat masalah beginian. Harus. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Technoday berikutnya.